Wahyu 3:20 katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau dia mengetok dan belum pintu itu dibukakan, orang itu belum dengar suara di mana pintu hatinya diketok dan dia belum diizinkan suruh masuk, enggak akan masuk, saudara. Ini ayat ini kental sekali. Jadi Yesus tidak pernah ada ujuk-ujuk di dalam hati seseorang. Ini yang harus saudara cari. Kapan saudara sadar bahwa engkau mengundang Kristus ke dalam hatimu? Kapan saudara sadar bahwa Yesus mengetok dan meminta masuk dalam hidupmu? Kapan engkau mempercayai dia dan menerima dia sebagai Tuhan dalam hidupmu? Itu tidak terjadi sembarangan. Karena Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada perubahan, ada pemberian Allah, ada sambutan dari manusia. Orang yang percaya bagaimana? Yohanes 1:12-13 jelaskan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah yang mengerjakan, tapi kita berespon, percaya dan menerima. Mengapa Tuhan katakan bahwa kamu adalah saksi-saksiku? Saksi tentang apa ini? Saksi tentang bahwa dia adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saksi bahwa dia melakukan seperti yang ia katakan. Contoh, kalau kita menerima dia, dia masuk ke dalam hidup kita, menempati hidup kita. Bagaimana sampai kita mengenal dia adalah Tuhan? Tiap-tiap kita pasti memiliki kisah yang berbeda-beda. Yang jelas bahwa setiap manusia yang percaya kepadanya sudah dipilih, ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kebenaran bahwa semua orang telah berbuat dosa, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Itu harus kita sadari. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ini kata Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal sesuai dengan definisi Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah. Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal adalah hidup yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah diutus menjadi penyelamat bagi kita. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Semua anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan ia diwajibkan untuk hidup penuh dengan Roh. Dia diwajibkan untuk tidak mendukakan Roh. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Keselamatan adalah anugerah, pemberian dari Allah yang harus diterima dengan iman. Keselamatan tidak didapatkan karena kita bekerja atau karena kita berusaha. Itu semua adalah paket hadiah dari Allah. Kita tugas menerima dengan iman.
Nah, bagaimana sampai kita mengenal, bagaimana kita sampai mengenal kebenaran-kebenaran ini? Atau bagaimana kita menjadi percaya dan menerima Kristus sungguh-sungguh? Setiap kita punya kisah yang berbeda, tapi kebenarannya tetap sama. Cara kita menerimanya, alur kita menerimanya pasti berbeda-beda. Ada yang lewat mungkin baca buku, ada yang lewat mendengar khotbah, ada yang lewat suatu kejadian yang tragis, ada mungkin lewat temannya, atau dia mungkin satu kamar seperti kesaksian dari istrinya Pak Coki. Dia sudah menjadi Kristen sebelum berpacaran dengan Coki si Hotak. Ya, itu luar biasa. Dia satu kamar dengan temannya dan ada Alkitab di situ. Dia digerakkan membaca Alkitab itu sepenuhnya dalam waktu 6 bulan. Itu karya Allah, saudara. Jadi, setiap kita berbeda. Dan yang nyata, ada perubahan yang begitu nyata kita alami ketika kita atau manusia percaya dan terima Yesus. Ini tidak bisa disangkal. Ini tidak bisa diubah. Pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ada yang salah, something wrong. Harus dicari kesalahannya ada di mana itu. Ya. Apakah perubahan itu? Itulah yang kita saksikan. Itu adalah karya Allah di dalam diri kita, bukan karya kita, bukan dibuat-buat. Nah, masukkanlah perubahan itu dalam bagian kesaksian saudara. Hidupku sesudah menerima Kristus. Jadi tahap-tahapnya menulis kesaksian ada 4 tahap ya. 3 secara khusus sebenarnya. Pertama, hidupku sebelum terima Kristus. Sebelum saudara mengenal Kristus. Mungkin ada dalam lingkungan Kristen, tapi saudara nggak ngerti siapa dirimu. Ini sekali lagi biasanya orang yang lahir dalam keluarga Kristen akan mohak di sini. Ya, nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, saudara tulis hidupku sebelum menerima Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana saudara sampai kepada tahap menerima Kristus? Jangan malu. Kalau saudara baru misalkan, sudah tua ini baru ngerti, oh saya udah Kristen lama tapi saya belum pernah itu undang Yesus ke dalam hati saya. Ya saudara buat, nggak apa-apa. Saya sendiri saudara, menerima Kristus usia 20 tahun, sudah di universitas. Padahal saya besar hidup berdoa pagi malam bersama orang tua saya. Tapi pengajaran itu saya tidak dengar. Ketika saya memahami itu melalui sebuah buku kecil itu, saya menerima dia, saya berlutut. Perubahan yang saya alami bukan karena perbuatan saya. Karya Roh Kudus, dia mengubah hidup saya benar sampai hari ini. Apakah saya tidak jatuh ke dalam dosa sudah menerima Kristus? Ya, ada saya jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak bisa bertahan. Roh Kudus terus berbicara dan saya harus bertobat. Itu benar untuk semua saudara. Lalu hidupku sesudah menerima Kristus, gimana? Ada perubahan. Bagaimana menerima Kristus? Ini yang saudara harus cari. Dan hidupku sesudah menerima Kristus. Kalau saudara menerima Kristus waktu kecil dan itu saudara yakini, nah bagaimana sesudah itu ada perubahan-perubahan yang saudara alami enggak? Nah itu pasti saudara harus jabarkan. Ya. Ayat-ayat pendukung sampai saudara mengambil keputusan menerima Kristus, ayatnya mana? Ya. Baik saudara menerima Kristus waktu masa kanak-kanak, yang jelas saudara sadari itu. Ya. Dan ada tahap-tahapnya. Karya Roh Kudus pasti akan continue. Jadi ketika saudara menuliskan kesaksianmu, Anda sedang menyatakan kepada orang lain dan kepada dunia, seperti ini loh manusia ciptaan baru itu. Karena Allah katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apa maksudnya di dalam Kristus? Orang yang sudah percaya dan menerima Kristus dengan sadar. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena penyadaran oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga Yesaya katakan, kamu inilah saksi-saksiku. Kamu yang mendengar, mengalami semuanya ini. Saksikan. Dan itu adalah alat yang sangat luar biasa Allah akan pakai dalam menginjili, dalam menyelamatkan orang-orang lain, menarik orang untuk datang dan mengenal Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kebenaran ini Tuhan pakai untuk menyadarkan kami semua siapa kami dan bagaimana Engkau membawa diri kami ke dalam pengenalan akan diri-Mu, menerima Engkau, dan perubahan apa saja yang kami alami, kami mampu menuliskannya dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.